Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Jumat 14 November 2025 kami dari tim podcast SMPT Ponpes Alimaroh sedang bersama orang tua dari Ananda Ahmad Ramza kelas 9B yang mana merupakan siswa berprestasi yang ada di SMPT Ponpes Alimaroh. Salawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda besar Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang kelak mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan nama saya Ila Ramadan SUM selaku Master of Ceremony pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosad Ayananda Ahmad Ramza Wirian. Saya Ibu Komariah dari mamahnya Ramza. Saya Ahmad Ramza Kawirian, duduk di bangku kelas 9B SMPT Ponpes Alimaroh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tim podcast SMPT Ponpes Alimaroh akan mewawancarai bersilaturahim dengan wali peserta didik berprestasi yaitu Ahmad Ramza, yang mana Ahmad Ramza ini merupakan siswa berprestasi khususnya di bidang olahraga futsal. Beliau pernah mendapatkan berbagai kejuaraan bergengsi, ya, ada baik gelar tim maupun gelar individu, dan sedikit dari banyak gelar individu yang Ahmad Ramza dapatkan yaitu ada top skor dan best player Liga Pelajar, kemudian ada top skor AFI 2023, best player TNG dan top skor MNZT, best player dan top skor Ramadan League dan best player Game Fest. Dan saat ini Ahmad Ramza alhamdulillah sedang mengikuti tes seleksi timnas U16. Kemarin dapat kelolosan di tahap yang keempat dan alhamdulillah kemarin juga sudah melaksanakan tahap yang kelima. Kita doakan bersama semoga Ahmad Ramza nanti dipermudah dan diberikan kelolosan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemain timnas futsal U16. Baik. Untuk selanjutnya izinkan saya sebagai Master of Ceremony pada kesempatan kali ini Bapak Ibu dan Ramza untuk memimpin podcast pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama saya ingin bertanya dulu kepada ayahanda dan ibunda dari Ahmad Ramza. Pertanyaan pertama, nah ini kan Ramza sudah menjadi istilahnya pemain sepak bola profesional, pemain futsal profesional. Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah Bapak Ibu sudah melihat bakat dari Ahmad Ramza ini sejak kecil dan bagaimana treatment dari ayah ibu ini untuk Ramza terus konsisten di bidang olahraga ini? Awalnya itu umur 9 tahun dia ingin bermain bola ke mamahnya, ya kan. Mama, aku pengen main bola, boleh nggak? Boleh, katanya gitu. Mamanya yang selalu support itu selama 6 bulan. Nah, di suatu saat ada festival di Kemes, saya ngelihat ternyata Ramza itu ada punya potensi, gitu kan, punya potensi. Nah, setelah itu saya yang selalu mengantar, melatih dia di rumah, selain latihan di lapangan, latihan di rumah juga. Treatmentnya dia di waktu kecil itu awal-awal ya suruh lari-lari, jogging, terus untuk tendangan yang buat powernya itu nendang-nendang ban mobil bekas sampai 100 meter bolak-balik. Baik, untuk Ramza ini pertanyaannya yang pertama, kalau Ramza memang apakah dari kecil suka olahraga futsal? Ya emang dari dulu saya emang suka futsal, emang bawaannya dari sana. Baik, dalam seminggu nih, Ramza berapa kali berlatih futsal dan bagaimana cara Ramza menyeimbangkan antara latihan dengan belajar? Untuk berlatih dengan tim saya seminggu 2 kali, sisanya saya latihan mandiri di rumah dengan jogging, skipping. Untuk belajar, kalau ada waktu untuk belajar, ya belajar. Saya memegang prinsip menyeimbangkan keduanya, maupun latihan olahraga dan belajar. Baik, untuk Ramza, karena alhamdulillah nih hari ini Ramza sudah melalui tahapan-tahapan yang
penuh tantangan gitu, penuh keringat, penuh kucuran air mata dan tekad juga semangat gitu. Alhamdulillah hari ini Ramza sedang mengikuti tes seleksi timnas futsal U16 khususnya. Nah, Bapak mau bertanya kepada Ramza, bagaimana cerita awal Ramza bisa mengikuti seleksi timnas futsal U16? Jadi ceritanya saya ngelihat di IG kalau nggak salah ada pamflet talent detection timnas U19 dan U16. Jadi saya WA siapa tuh yang sering ada di GOR yang ngurus-ngurusin itu, ini ada nggak nanti di Kabupaten Bekasi. Jadi terus ada tuh, terus Bang Purkan juga nge-WA saya mau ada seleksi timnas U16. Jadi dikirim tuh 5 orang, saya sama teman-teman saya untuk seleksi di GOR Grand Wisata. Nah, alhamdulillahnya tuh saya lolos ke tahap berikutnya di tahap Purwasukasi di Kerawang. Lalu lolos lagi tuh sisa 3 orang dari Kabupaten Bekasi. Habis lolos itu lanjut lagi seleksi di GOR ITB Jatinangor. Habis GOR di ITB Jatinangor, saya sisa sendiri dari Kabupaten Bekasi untuk lanjut ke tahap 4. Tahap 4 tuh lumayan panjang, sampai berapa? 4 hari kurang lebih. Ya itu paling capek lelah, tapi kalau namanya senang ngejalinnya pasti panjang insya Allah. Lalu seleksi tahap 4 lanjut lagi, pulang dulu ke rumah 2 harian, lalu berangkat lagi ke GOR ITB Jatinangor untuk tahap 5. Tahap 5 ini masih menunggu kabar panggilan. Doakan saja yang terbaik. Baik, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh ayahanda dari Ramza tantangan-tantangan dari mendampingi khususnya Ramza di bidang olahraga ini. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Ramza, bagaimana peran sekolah dan orang tua dalam mendukung karir Ramza khususnya di bidang futsal ini? Untuk sekolah selalu support saya untuk berkegiatan di luar. Untuk orang tua selalu mensupport saya ketika saya sedang lelah, capek. Orang tua saya selalu memberi dukungan saya, memberikan semangat. Baik, nah kalau targetnya Ramza untuk kedepannya apa nih? Untuk target saya kedepannya, ya tentunya bisa lolos timnas U16 dan bisa menjuarai Proton nasional di Jabar di GOR ITB Jatinangor bersama SMPT Limaroh. Itu sangat-sangat menjadi target saya untuk juara Proton. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk ayah dan bundanya Ramza, bentuk dukungan apa yang selama ini diberikan kepada Ramza dalam mengembangkan khususnya bakat di bidang olahraga ini? Dalam soal latihan di rumah, dia itu suka dendang-dendang ban, terus dendang-dendang ban dari jarak 100 meter bolak-balik, ya kan. Terus disuruh full up, sit up di rumah itu. Nah, terus untuk soal makanan, susunya itu ya susu murah lah, seperti kayak Denko setiap hari. Terus dalam nutrisi makanannya itu setiap hari telur, pagi-pagi telur sama roti. Terus kalau nasinya juga harus ada telurnya juga. Kalau ibaratnya ada lauk pauknya ayam, pasti ada telur. Kalau ada tahu tempe, telurnya harus ada. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya untuk ayah dan bundanya Ramza, apa tantangan terbesar sebagai orang tua dalam mendampingi Ramza khususnya di bidang olahraga ini? Tantangannya itu kalau sayanya bentrok sama jadwal pekerjaan. Nah, mencari teman untuk menggantikan posisi saya di pekerjaan itu. Dan kedua,
tantangan yang terbesarnya itu ya jaraknya yang jauh lumayan, kita harus bangun-bangun pagi-pagi jam 3 harus berangkat gitu kan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya untuk ayah bundanya Ramza, apa harapan dari ayah bunda ke depannya terkait karir dari Ahmad Ramza ini? Harapannya sih ingin menjadi pemain timnas dan karirnya panjang, ingin membanggakan Indonesia. Baik, untuk yang terakhir nih dari Ramza sendiri nih, apa pesan Ramza untuk peserta didik yang ada di luar sana, khususnya adik-adiknya Ramza? Saya Ahmad Ramza Kawirian mengajak teman-teman adik-adikku untuk bergabung ke SMPT Ponpes Alimaroh. Jangan lupa tes gelombang pertama pada 16 Ahad November pada Ahad 16 November 2025. Baik, untuk selanjutnya pesan dari ayah bunda Ramza nih, khususnya pada masyarakat yang mempunyai anak tingkat SD sederajat di seluruh Indonesia. Kepada masyarakat khususnya yang punya anak masuk SD atau SMP, ayo bergabung ke Ponpes Al-Imaroh, karena di Al-Imaroh untuk mencetak pemimpin yang berprestasi. Baik, sudah selesai pertanyaan dari kami. Terima kasih untuk ayah bunda serta Ahmad Ramza yang sudah hadir dalam podcast SMPT Ponpes Alimaroh. Ya, kami doakan semoga ayah bunda sehat selalu, diberikan keberkahan dan diberikan kelancaran. Juga Ramza semoga lolos timnas futsal U16, karirnya melejit, terus tetap rendah hati, membawa nama baik keluarga, orang tua, juga sekolah. Yang penting kita doakan bersama semoga Ahmad Ramza lolos menjadi pemain timnas futsal U16. Amin. Sekian untuk podcast pada kesempatan kali ini. Jangan lupa daftar di SMPT Ponpes Alimaroh gelombang 1 Ahad 16 November 2025. Kalaupun kalian ketinggalan gelombang 1, tidak usah khawatir karena masih ada gelombang 2 dan gelombang ketiga. Jadi segera daftarkan putra putri Bapak Ibu di SMPT Ponpes Alimaroh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.